dalam satu catatan, Ibnu Taimiyah mengatakan Rasulullah SAW itu kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Saking sulitnya untuk memberikan kesimpulan yang ringkas tapi juga menyeluruh. Kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna, khalqan, penciptaan fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Dengan dua kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri, seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Alhamdulillah hari ini kita kembali akan ngobrolin satu sosok yang biasanya kalau misalnya lagi gimana ya, kalau kita lagi umroh atau kita mungkin mengingat-ingat walaupun kita belum pernah melihat satu sosok seseorang, tapi kita udah jatuh cinta padahal kita belum pernah lihat. Ternyata orang tersebut belum pernah lihat kita, udah lebih cinta lagi ke kita dibanding kita cinta ke beliau. Nah masalahnya adalah perasaan itu sama nggak sih ke anak-anak kita kayak gitu semua? Nah teman-teman semuanya, untuk yang sekarang mungkin memiliki saudaranya atau anak-anak kecil segala macam, ini ada satu buku Muhammad Ismail Hero yang menambah kecintaan kita dan mengetahui seperti apa sosok Rasulullah SAW. Nah tapi sebenarnya ini banyak rasa-rasa yang sebenarnya belum kita tahu. Kalau kita nggak dengar testimoni-testimoni orang yang melihat langsung Nabi itu seperti apa. Langsung aja kita akan ketemu dengan salah satu expert sirah yang ada di Cerita Untung. Inilah dia Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya mau sharing sedikit sama Ustadz. Kayak kemarin umroh nih belum lama Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doain nggak? Wah jelas lah, semua umat muslimin muslimat yang baru lahir udah meninggal saya doain semua. Masya Allah. Itu saya punya kesempatan untuk ke Gua Hiro. Ke Gua Hiro naik itu kan. Gitu ya. Itu naiknya aja tuh sejaman. Naiknya karena pakai trek yang baru nih. Kemudian belum turunnya gitu. Yeah. Nah, kemudian pas sampai di sana ternyata tuh bukan trek yang mudah. Oke, Nah, iya. di tempat beliau juga itu ternyata sempit. Betul. Gitu. Iya. Kalau secara fisik ya Ustaz. Saya kelelahan nih gitu kan. Nabi ini kan bukan cuma sekali ke sana kan? Oh iya betul. Bukan cuma sekali. Bayangan saya bahwa Rasulullah SAW ini orang yang atletis. Orang yang maksudnya ya secara sporty lah gitu. Gak bisa naik turun gitu segitu gampang gitu ya. Kemudian istrinya juga Siti Khadijah itu juga orang yang pasti sporty juga. Karena bolak-balik bawain makanan gitu. Bolak-balik bawain makanan dan ya kan makan gak cuma sekali dalam sehari gitu kan. Nah, dan berikutnya saya pikir bahwa beliau ini pasti orang yang luar biasa good looking. Karena kalau saya tahu Siti Khadijah ini kan udah cantik kaya lagi. Kok mau nganterin sendiri gitu? Kok mau nganterin? Enggak, kan sudut pandang manusia ya gitu ya. Satu gitu, wanita kalau minta nganterin orang untuk untuk bawain gitu ya, gitu. Nitipin ke siapa pembantunya. Takut pembantunya diminta misalnya gitu kan, atau juga mungkin ke orang lain gitu. Berarti kurang cintanya kurang gitu kan. Ini berarti dia jatuh cintanya luar biasa. Ini orang kaya, cantik, terkenal, bangsawan di tempat itu nganterin hand in hand ke daerah yang nggak bisa diakses sama kendaraan. Berarti kan dia keren banget nih. Manusia ini keren banget nih menurut saya gitu kan. Gitu. Di situ aja pas jalan begitu banyak hal ternyata saya banyak belum tahu nih mengenai Nabi saya sendiri belum tahu. Emang jujur ya di situ emang baper sih. Maksudnya rasanya ya Allah dia pernah ada sosok ini di sini gitu kan. Di batunya itu sempitnya segini. Nggak mungkin Rasulullah gendut. Nggak mungkin. Karena saya sendiri susah masuk. Berarti gendut dong. Ya berarti udah mulai gendut ya. Jadi kalau gendut nggak mungkin. Jadi menurut saya secara fisik, insya Allah ideal.
Karena apa? Itu hanya muat satu orang untuk melewati satu batu, belum ke tempatnya kan. Satu akses itu satu orang. Suami istri ini ideal pasti bentuknya. Karena untuk kesusahan, untuk yang gemuk tuh kesusahan, malah bisa cari akses lain. Itu dari fisik, itu baru dari fisik Ustaz. Dan dari orang yang dibilang katanya nggak mampu membaca atau buta huruf, jadi orang yang paling disegani. Ini kan itu mind blowing buat saya sih. Maksudnya banyak sih sebenarnya. Pendapat saya setelah kesana tuh banyak. Tapi tolong ini Ustaz, bantu saya untuk lebih dijelasin. Lebih baper saya nih. Maksudnya sosok beliau ini nih apa sih yang saya belum tahu gitu Ustaz. Dalam satu catatan, Ibnu Taimiyah mengatakan Rasulullah SAW itu kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Saking sulitnya untuk memberikan kesimpulan yang ringkas tapi juga menyeluruh. Karena ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna, khalqan, penciptaan fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Paling sempurna. Dengan dua kata itu. Atau ya, apalagi yang pernah melihat beliau ya, seperti saya mulai dari satu bait puisi Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu sahabat Nabi SAW yang sangat senior. Usianya totalnya 120 tahun. Masya Allah. Yang penyair itu? Iya. Masya Allah. Iya, ketika masuk Islam di usia 60-an tahun. Masya Allah. Dia bilang, wa ahsanu minka lam tarahu qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Yang lebih tampan darimu tidak pernah terlihat oleh mataku. Yang lebih gagah darimu belum pernah terlahir dari rahim seorang ibu. Engkau tercipta tanpa sedikit pun celah pada dirimu. Seakan-akan engkau tercipta atas pesananmu. Beliau tuh saya kayak mengcustom sendiri gitu. Pengennya kayak gimana, seperti apa. Kayak pesenan ini. Minta spek yang paling bagus gitu. Betul. Itu Hasan bin Sabit. Kalau beliau dibilang tadi, saya jadi terpancing dengan kata Rasul itu atletis, Rasul itu maksudnya fisiknya kuat. Wah, jangan tanya tuh. Di Mekah itu ada namanya Rukanah. Rukanah itu sebenarnya masih keluarga dari Bani Muthalib. Tapi yang jelas Rukanah itu terkenal pegulat nomor satunya Mekah. Pegulat. Jadi memang gulat itu ada gitu loh. Gulat itu memang olahraga di sana. Iya gitu. Dia disebut musari, jadi musara'ah. Jadi memang pegulat di Mekah gitu. Dan itu terkenal, jadi memang suka ada gulat. Rasulullah itu nggak dikenal sebagai pegulat, artinya dalam arti nggak main di situ gitu. Ketika Rasul berhadapan dengan Rukanah gitu kan, ya Rukanah itu kan yang diandalkan itu yang paling apa istilahnya topnya itu kan ya kekuatan fisiknya itu. Dia besar itu. Ya pegulat kok gimana sih jawabnya? Kata Rasulullah, kalau aku bisa menjatuhkanmu, mengalahkanmu, kau mau masuk Islam nggak? Kan gitu. Cara dakwahnya asik. Kata Rukanah, coba begitu kan. Betul. Dibanding Rasul kalah dia, jatuh. Rukanahnya ini? Rukanah nomor satunya dan masuk Islam. Padahal beliau tuh nggak pernah kelihatan sebelumnya latihan gulat. Iya dong, memang beliau bukan pegulat dalam arti secara istilahnya kalau sekarang secara profesional pegulat tuh ya enggak gitu. Tapi memang fisik beliau kuat banget gitu loh. Jangan salah lah ya kalau sisi. Berarti secara fisik memang beliau nih sporty kan berarti kan? Ya bahasa kita sekarang ya gitulah sporty gitu loh. Cuman yang dibayangkan ototnya kemudian gimana? Enggak gitu Rasulullah tuh. Kalau badannya itu berisi, cuman bukan berarti kayak binaraga gitu, binaragawan gitu, enggak. Maksudnya orang yang familiar dengan fisik gitu, olahraga kan gitu. Iya, begitu. Intinya secara fisik tuh begitu. Bukan orang yang ngos-ngosan. Oh, jangan, enggak lah. Gendut, sembarang aja. males gerak gitu kan. Maksudnya ini penggambaran. Kalau kita mau pengen seperti Rasulullah, kita ngaca dulu minimal yang pertama kan gitu. Fisik aja gitu sama nggak beliau, maksudnya beliau olahraga kuat, atletis.
kalau kita mager, malas-malasan, berarti udah nggak ngejalanin apa yang dia lakuin sebenarnya kan. Dia mager, nggak mau jalan, nggak mau gerak kemana-mana segala macam, nggak ngejalanin berarti. Nah, tapi intinya sebenarnya Rasulullah SAW itu betul-betul sempurna dalam arti seimbang, proporsional dalam segala hal gitu loh. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol kemudian mengorbankan yang lain gitu loh. Jadi keindahan beliau itu betul-betul sempurna. Seperti tadi yang dikatakan Hasan bin Sabit itu betul-betul bukan sekedar sedang memuji dalam arti terlalu dilebih-lebihkan, enggak gitu loh. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tuh betul-betul nggak ada celaknya deh, nggak ada yang bisa dicela dari Rasulullah itu, apapun gitu loh. Fisiknya apa enggak, semua nggak ada gitu. Apalagi akhlaknya gitu loh. Ya akhlaknya kata Bunda Aisyah kan khuluquhul Quran. Kamu baca Quran, kalau pelajari Al-Quran, akhlaknya itulah ya Rasulullah SAW apa adanya. Ka'annama khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau tercipta sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan pesananmu. Kayak di custom gitu. Custom kita sih pengen yang sempurna menurut kita apa sih kan? Kan gitu. Misalnya kalau kita boleh custom minta kepada Allah kan, hidung pengen gimana, mata pengen gimana gitu kan. Itu pernah saya juga ngobrol sama teman-teman saya LP lagi ngobrol gitu ya. Udah lo nggak usah ngasih ngingetin gua sholat gitu. Badan-badan punya gua ya bilang gitu. Oh kalau badan punya lu sendiri kenapa lu nggak bikin hidung lu mancungan? Badan lu ya kan gua dapetnya begini, lu dapetnya begitu makanya ngasih berarti. Sip. Pasti. Ya Allah. Nah, jadi intinya Rasulullah SAW itu sempurna. Bahkan jangankan sahabat yang sehari-hari dengan beliau lah ya. Kalau dengan sehari dengan beliau tuh berapa sahabat? Ada yang begini ungkapannya. Aku tuh kalau satu pagi gitu ya, memulai aktivitas harian itu lagi sumpek lah istilahnya gitu ya, sumpek, kemudian sama kayak rasa ada masalah atau apa, sengaja aku cari Nabi SAW. Kenapa? Asal aku melihatnya itu udah luntur tuh masalah itu, hilang. Nggak usah ngomong, melihatnya aja. Afan, berarti beliau ini lebih ganteng dari Nabi Yusuf dong. Pernyataan Rasulullah SAW bahwa yang paling ganteng itu Nabi Yusuf, tapi beliau tidak mengatakan sedang membandingkan gitu. Ya kalau kemudian kita bicara kesempurnaan dalam arti keseimbangan dalam segala hal, jelas beliau nomor satu. Cuman kan kegantengan itu kan apakah hanya wajah saja atau wajah dengan fisik dalam porsi tertentu, tapi kalau secara keseluruhan pasti Rasulullah SAW gitu loh. Saya nggak berani mengatakan lebih ganteng dari Nabi Yusuf, cuma karena memang masalahnya Rasul pernah menyatakan bahwa dia pernah bilang bahwa Nabi Yusuf yang lebih ganteng. Bukan lebih ganteng dari beliau, beliau tidak sedang membandingkan. Yang ganteng gitu ya? Ya pokoknya yang ya bisa jadi kan dari yang paling ganteng, bisa jadi kan artinya selain aku, di bawah aku, kan bisa begitu. Oh cuma nggak ada penjelasan itunya kan? Iya gitu. Cuma kan antum bilang tadi kalau ngelihat aja masalah luntur. Bersahabat tuh begitu gitu kan? Rontok tuh masalah tuh. Kan Ali bin Abi Thalib gitu kan, man ra'ahu badihatan haba gitu kan. Kalau ada orang yang pertama kali lihat Rasul dan sekilas melihat beliau, itu langsung akan terkesan bahwa Rasul sangat berwibawa. Bagi yang baru pertama kali lihat dan sekilas. Wa man khalatahu gitu loh. Tapi bagi yang setiap hari ketemu dengan beliau, pasti jatuh cinta padanya. Ahabah. Gitu. Waduh, Masya Allah. Itu baru secara fisik. Iya, melihat tuh fisik ya. Baru melihat itu baru sekilas aja. Bukan yang bersama bareng kan, berarti dengar omongannya. Jangan belum lihat adabnya, baru lihat aja nih. Baru lihat sekilas. Ada yang cukup detail ini. Jadi pertama kali ketemu Rasulullah SAW, baru pertama kali, gitu loh. Tapi kemudian kesannya begitu mendalam. Ya kebetulan perempuan nih, perempuan namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah dari Khuza'ah. Ummu Ma'bad tuh ketemu Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan hijrah. Kan terkenal tuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di tengah jalan itu kan beliau membutuhkan istirahat, kemudian ya menambah makanan, logistik, kan mau tidak mau tuh. Walaupun beliau sebenarnya sudah mencari jalan yang sepi, yang tidak ketemu dengan jalan umum yang biasa dilalui kalau orang dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Tapi kan mau tidak mau di titik tertentu beliau harus istirahat dong. Bahkan harus mencari bekal tambahan kan. Nah salah satunya targetnya adalah Ummu Ma'bad. Karena Ummu Ma'bad itu terkenal. Artinya di kalangan orang-orang yang biasa safar antara Mekah Madinah, kafilah-kafilah, dan Ummu Ma'bad itu terkenal.
Dia orang nomaden dari Khuza'ah. Dia punya kemah gitu loh kan, di dekat mata air, dan dia biasa untuk baik itu menjamu tamu ataupun menyiapkan apa gitu untuk dijual dan lain sebagainya gitu. Maka kalau orang mau istirahat dan mau menambah bekal itu ke situ biasa. Rasulullah SAW ke tempat Ma'bad. Dan ini untuk pertama kali ketemu dengan Ma'bad itu. Beliau itu ceritanya. Nah, begitu datang, ya Rasul langsung nanya gitu kan. Ya kan informasi tentang Ma'bad itu tahu lah Ma'bad gitu ya. Kau punya apa nih? Kami butuh logistik nih, tambahan untuk makanan, baik itu daging ataupun susu atau apapun. Wah, lagi nggak ada. Ini lagi musim sulit nih, musim panas nih. Artinya yang kami gembala aja udah jauh di gembalanya karena nggak bisa di sini, nggak cukup airnya, nggak cukup ininya gitu. Lah itu domba yang di pojok itu terlalu lemah untuk ikut kawanannya sama Ma'bad lagi digembala sehingga kemudian tertinggal di sini. Ya ada susunya nggak? Boro-boro susu katanya gitu. Kalau gitu boleh nggak aku perah susunya kan gitu? Ya silakan aja kalau memang ada gitu. Nah Rasulullah SAW kemudian memerahnya kan dengan Bismillah, air susunya keluar banyak gitu kan. Kemudian, nah itu Ma'bad kan melihat tuh. Bagaimana Rasulullah datang salam bersama rombongannya yang kecil itu kan cuma berempat waktu itu. Kemudian Rasulullah dia kan terkejut lah itu, loh kok banyak susunya kan. Terus bagaimana Rasulullah cara menyajikannya? Itu Rasulullah SAW itu lebih dulu ngasih makan minum sahabatnya dulu, rombongannya dulu, baru beliau yang terakhir. Itu langsung tercatat dalam Ma'bad itu. Kemudian setelah itu merah lagi untuk Ma'bad. Kemudian istirahat sejenak, kemudian bergerak lagi. Hanya selama itu. Sependek itu, bukan selama itu berarti kan. Cuma ambil susu aja? Ya ambil susu, kemudian minum, kemudian istirahat sejenak. Karena beliau kan tahu lagi buronan kan. Beliau kan buronan saat itu. Diburu. Beliau nggak boleh lama-lama dong. Istirahat sejenak langsung pergi. Gitulah. Ya di situ tentu ada aktivitas kecil, ada obrolan Rasulullah dengan dengan sahabatnya, dengan Abu Bakar, dengan Amir bin Fuhairah, gitu ya, dengan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid, kan gitu. Terus bagaimana komunikasi itu berjalan dari dua belah pihak, bagaimana reaksi, respon dan seterusnya. Ma'bad merekam semua itu ceritanya, tapi kan sebentar aja. Beliau belum tahu kalau itu Rasulullah kan? Nggak tahu. Sampai kemudian pergi tuh Rasulullah SAW, gitu ya. Suaminya datang tidak jauh lama kemudian. Ketika datang dia kaget, loh kok ada susu, pokoknya suasana berbeda. Ada tamu? Iya. Siapa? Orang luar biasa tamu hari ini. Siapa? Aku lupa. Nanya ke namanya. Nggak ngerti dia siapa ini. Saya lupa nanyain siapa ini. Karena Ma'bad itu memang pada saat orang baik gitu ya. Nggak perlu tahu siapa. Kemudian ya apa yang bisa diberikan ya berikan. Tapi gitu ya. Kata suaminya, kalau gitu ciri-cirinya gimana? Begini kata Ma'bad, mulai diceritakan. Itu termasuk riwayat di antara riwayat yang paling panjang menurut saya tentang gambaran fisik Rasulullah SAW dan detail gitulah. Dari beliau dalam buku-buku Syama'il ya. Selain dari Hindun di sini Hindun putranya Khadijah. Gitu. Hindun tuh bisa laki-laki bisa perempuan ya. Oh gitu. Iya. Kalau di kita pasti perempuan. Gitu lah. Dari selain dari situ itu yang paling detail tentang Rasulullah. Kalau Hindu putranya Khadijah kan wajar kan, karena kan sehari-hari diasuh Rasulullah kan anak tirinya Rasulullah SAW kan. Oh beliau. Lah gitu kan anaknya Khadijah ketika Rasulullah nikah kan dengan bunda Khadijah kan ada anak tiri 3, paling tidak 2 dalam riwayatnya. Nah menceritakan detail wajar. Lah ini Ma'bad itu baru sekali ketemu. Paling berapa menit ya dia? Iya, iyalah taruh istilahnya kalaupun 1 jam lah gitu ya. Tapi 1 jam itu menggambarkan sangat detail. Diceritakan dari mulai penampilan luarnya gitu loh. Ketika muncul dari kejauhan, dia akan tampak orang yang paling gagah. Ketika sudah mendekat, kau pasti melihatnya sebagai orang yang paling ganteng.